Mari kita memulai ibadah kita dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi bersama nyanyian Mazmur 150. Nyanyian Mazmur 150. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua untuk kita memuji Tuhan di pagi. Mazmur 150 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah. Jemaat diminta siapkan nyanyian Mazmur 6. Nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Kita akan nyanyikan berturut-turut ketika kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah dan mendapatkan berkat ampunan dosa dari Tuhan. Mazmur 6 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Kita akan nyanyikan berturut-turut ketika kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah dan mendapatkan Bapak Ibu, mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Mari kita tenang dan kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah dan cinta-Mu begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami ada dan kami bisa menikmati kehidupan ini karena Engkau, ya Allah. Dan ketika kami harus datang di pagi ini, kami jujur, kami malu akan segala dosa dan pelanggaran yang kami buat di tengah-tengah hidup kami. Kami selalu melakukan hal-hal yang menentang perintah. Kami selalu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah terhadap kami. Tetapi oleh karena kasih-Mu ini, membuat kami boleh datang dan memohon kepada Dia. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ajarlah kami supaya kami bisa mengerti bahwa tindakan-tindakan dan perbuatan kami melawan kehendak-Mu dan itu mendukakan Roh Kudus Allah. Tolong kami Tuhan, hapuskanlah segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kami. Buatlah kami supaya kami ada dan memahami betapa pentingnya hidup dengan baik di hadapan. Bawalah kami pada pertobatan yang benar Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mengajarkan kami keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik ke depan, supaya kami pantas dan layak disebut anak-anak kepunyaan Tuhan. Inilah kami Tuhan permohonan pengampunan dosa kami. Kami mohon semua ini karena anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sayangi aku Tuhan.
Sesungguhnya pengampunan dosa itu telah dilakukan bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Hai mundurlah penjahat Tuhan. Inilah hukum Tuhan bagi kita, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikitpun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu dianggap tanda kebinasan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Filipi pasal 1 ayatnya ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian hukum Tuhan, dan jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan jadwal perayaan mingguan Sinode GKI Tanah Papua. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Kitab Ayub pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Ayub pasal 37 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-24. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur karena Engkau telah memberi kehidupan itu bagi kami, karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak kepunyaan-Mu ya Allah. Menyadari kebahagiaan yang ada pada diri kami mempunyai kerinduan yang besar untuk mau mendengarkan sabda. Tetapi kelemahan dan keterbatasan kami membuat kami tak mampu untuk memahami bagian firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami minta kuasa Roh Kudus menaungi kami mengartikan firman ini bagi kami, supaya ketika kami membacanya dalam Ayub pasal 37 ayat 1 sampai 24, kami akan memahami apa yang harus kami buat sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan diberikan kehidupan oleh Allah di tengah-tengah hidup kami. Bapa di surga, segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami, baik itu sebagai pendengar firman-Mu maupun sebagai penderita firman, supaya kami benar-benar dibuat hati yang menyenangkan untuk menerima sabda-Mu di pagi. Bersabdalah kepada kami yang
karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Ayub pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24 yang saya bacakan untuk kita sekalian demikian bunyinya. Kemudian Allah di alam semesta, sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya, yang melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan, lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia dikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memecahkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuan, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang belayarnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin uangan? Beritakanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tidak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Ketika terang tidak terlihat, karena kegelapan mendung, lalu angin berhembus, maka bersinarlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kuasa, kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang
kita miliki di tengah-tengah hidup ini, atau ada kelebihan-kelebihan lain yang merupakan bagian dari kehidupan kita, hal itu pasti akan membuat kita membanggakan diri kita masing-masing, dan terkadang pun kita melihat orang lain dan mengabaikan mereka, memandang mereka sebagai orang yang tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita ada dan kita harus menjalani proses kehidupan ini, kita tidak melihat orang lain sebagai orang yang terpenting di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Lepaskan. Yang penting adalah pada kita yang terbaik, yang terhebat, yang segala-galanya di tengah-tengah hidup. Di satu sisi pula, ketika kita ada dalam sebuah pergumulan yang besar, tantangan hidup yang luar biasa, yang begitu menyakitkan di tengah-tengah pergumulan hidup ini, hal-hal terakhir yang selalu ada dalam pikiran kita, Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Kau teringat saya lagi? Apakah Engkau melupakanku? Seperti seorang ateis ketika dia dalam perkuliahannya dan dosennya berbicara tentang Tuhan, dengan tegas dia berkata Tuhan tidak ada dan Dia tidak perlu diperhatikan. Lalu ketika sang ateis ada dalam suatu kesulitan dan sakit keras, hampir mati, Tuhan datang menjemput dia, bercakap dengan dia, bertemu dia, bercakap dengan dia, dan mulai menunjukkan kuasa-kuasa. Dan dari situlah dia bilang, ketika aku merasa bahwa hidup ini adalah milikku sendiri, namun ketika ada dalam kelemahan dan dalam berdaya, ternyata Tuhan ada, dan Tuhan itu luar biasa. Dalam kesenangan kita jujur bahwa kita melupakan Tuhan. Kita melupakan bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik kita, dan usaha serta segala sesuatu itu menjadi bagian daripada kita yang tidak harus dipertahankan. Namun dalam kelemahan dan tak berdaya, kita selalu berteriak Tuhan. Apalagi ketika kita meninggalkan dunia ini, yang ada dalam pikiran kita, biarkanlah aku hidup 1000 tahun lagi. Ayub dalam suatu pergumulan yang besar, ketika dia ada dan dia mengalami suatu situasi yang begitu sulit, ternyata Tuhan bekerjasama dengan iblis untuk bagaimana menunjukkan kepada Ayub suatu penderitaan yang luar biasa di tengah-tengah hidupnya, untuk bagaimana mereka tahu apakah Ayub itu setia, taat, dan percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan dari situlah dia mengalami suatu situasi yang sulit, yang begitu memprihatinkan. Dan dalam kondisi itu sahabat-sahabat juga datang dan memberi perhatian, bahkan memberi segala macam pendapat-pendapat kepada Ayub. Dan dari bacaan kita hari ini, Ayub pasal 37 merupakan sebuah ungkapan kata-kata Eliud sahabatnya untuk bagaimana menghibur, menjelaskan kepada Ayub tentang kemahakuasaan Allah dan tindakan-tindakan Allah yang dilakukan di tengah-tengah hidup ini. Sehingga kalau kita baca dalam pasal 38 atas segala sesuatu yang dialami dan itu, bagaimana Ayub merasakan jawaban Tuhan terhadap dirinya di tengah-tengah pergumulan hidup yang dia rasakan. Itulah sebabnya dalam bagian ini kalau kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di situ mengungkapkan tentang bagaimana keagungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ketika dia ada dan dia bertindak di tengah-tengah perjuangan hidup setiap orang di tengah-tengah hidup ini. Sebab memahami tindakan dan pekerjaan Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Sehingga Paulus dia bertanya, siapakah yang bisa menyelidiki pikiran Tuhan? Tidak ada orang yang bisa menyelidiki pikiran Tuhan, karena Ia Maha Kuasa dan Ia sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Sehingga di situ dikatakan dalam ayat 1 sampai 12 menceritakan tentang bagaimana
Tuhan yang diliputi dengan keagungan yang luar biasa, yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak ada tandingnya, yang mengatur segala sesuatu yang bisa diatur dengan hidup ini. Dan Dia itu semua itu merupakan kehendaknya yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan itulah kemahakuasaan Allah yang bisa Allah lakukan di tengah-tengah hidup ini, di tengah-tengah pergumulan dan segala sesuatu yang luar biasa. Saya pernah membaca kisah tentang James Watt, sang penemu bola lari. Dia bilang begini, jika aku tidak pernah gagal 99 kali, maka yang ke-100 kali aku tidak menciptakan bola lari yang bisa dinikmati oleh kita semua. Namun ketika aku menyadari tentang kuasa Allah, maka aku harus tunduk bahwa semua itu karena Allah. Kadang-kadang kita membunuh diri kita dan menganggap bahwa kita segala-galanya karena kita yang mampu untuk berbuat segala sesuatu. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa justru Tuhan yang memberi hikmat dan segala sesuatu yang ada pada kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu itu dengan luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Elihu datang dan memberikan pendapatnya kepada Ayub untuk bagaimana Ayub memahami bahwa karena Allah mengatur segala sesuatu, karena Allah yang bertindak atas segala sesuatu, maka segala sesuatu yang dapat dilakukan adalah tunduk dan taat kepada apa yang Allah lakukan. Kita kadang-kadang tidak menerima apa yang ada di tengah-tengah kita, yang harus kita mau, itu yang harus kita jalani. Contoh, kita ada dalam suatu pergumulan yang kita ingin ada di tempat itu, tapi tiba-tiba kita ada di tempat yang lain, lalu kita kecewa dan lain sebagainya. Saya pernah cerita tentang 3 pohon cemara di tengah-tengah kita, punya keinginan dan cita-cita yang tinggi, tapi Tuhan merubah dalam situasi yang lain. Tapi dalam kekecewaan itu menyadari bahwa tindakan dan perbuatan Tuhan itu luar biasa. Itulah sebabnya Ayub yang kehilangan segala-galanya kemudian datang dengan segala macam pergumulan dan kehidupan yang memprihatinkan, tentu membuat dia dalam suatu situasi yang sulit. Tuhan ini kok berada kan? Asal kau bicara untuk saya itu manis-manis dan luar biasa, tapi kenyataannya tidak. Dan itu situasi yang terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Elihu datang dan memberikan perkataan-perkataan yang kepada Ayub untuk bagaimana memberikan sebuah ketenangan kepada Ayub tengah-tengah pergumulan ini. Kemudian ayat 12 sampai ayat yang ke-13 kita bisa melihat bahwa setelah berbicara tentang pengendalian Allah terhadap alam semesta, pasal ini ditutup dengan peringatan Allah yang harus ditakuti dan dijalani tengah-tengah kehidupan setiap orang dengan penuh kerendahan hati. Kita harus ada dan kita harus tunduk serta setia terhadap apa yang Tuhan mau. Elihu mulai dengan mengakui kekuatan yang berasal daripada Allah atas segala sesuatu yang ia lukiskan. Dia bilang Tuhan bisa mengutuk, dia mengatur semuanya, dan itulah bagian dari kemarahan Tuhan ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah segala sesuatu yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita hanyalah karena kasih karunia Allah. Tuhan bisa menentukan segala sesuatu. Dia bisa berkehendak atas segala sesuatu yang Dia bisa buat untuk kita. Dan terakhir sekali, Dia bisa menentukan kehidupan kita sesuai kehendaknya. Kadang-kadang kita buka di medsos ketika orang meninggal beberapa bulan yang lalu, masih ada kata-kata macam tidak percaya, macam kok masih ada di sekitar aku, padahal sudah 1 bulan kok pergi meninggalkan aku. Karena mungkin kematian yang tiba-tiba, sesuatu hal yang tidak pernah disangka-sangka, kalau sakit lama lalu meninggal itu
Kemudian Bapak Ibu ayat 19 sampai ayat yang ke-24 garis ringkasan dari perkataan-perkataan ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Ayub begitu taat, beragam budi ketika meletakkan dirinya untuk setia kepada Allah. Bahwa Ayub tidak pernah menunjukkan sesuatu hal yang membuat dirinya memberontak terhadap Allah, tetapi Eliud sendiri mengakui bahwa pada akhirnya Ayub merupakan sosok yang begitu luar biasa, karena dalam keadaan yang sulit itu dia tetap percaya kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu pada saat-saat percakapan bisa diajak untuk Ayub meninggalkan Allah, tapi dia bilang berada cuma Allah saja, cuma dia saja, segala sesuatunya ada kepada Allah. Dan terakhir, kalau Tuhan mau panggil juga apa-apa. Sehingga dengan segala kelukesannya dia bilang, ketika aku datang dengan telanjang, maka ketika aku pergi juga harus dengan telanjang. Sebuah kata-kata penuh pengharapan, tetapi disertai dengan penuh kepasrahan yang dilakukan oleh Ayub atas segala tindakan yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Tetapi akhir dari sebuah kisah Ayub dikatakan, Ayub memiliki harta berlipat kali ganda dari apa yang pernah hilang. Ia memiliki anak yang tercantik di zamannya itu, dan semua itu karena kuasa, tindakan, dan perbuatan Allah yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Itulah sebabnya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipanggil, dipilih, dan ditebus oleh Allah di tengah-tengah hidup ini, kita harus jujur dan harus katakan bahwa kita harus belajar daripada Ayub bahwa rencana Allah di tengah-tengah kehidupan kita pasti dan tidak pernah meleset. Kadang-kadang Tuhan harus membuat kita ada pada situasi yang sulit, dan Tuhan menguji kita supaya kita bisa ada dan bisa tetap percaya kepada kehendak Allah. Nanti kalau sudah dalam kesulitan, kalau sudah pikir Allah, baru itu yang membuat kita tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berikanlah aku kekayaan supaya aku bisa menikmati kehidupan ini. Lalu Tuhan bilang, tidak, aku tidak pernah memberi kau kekayaan, tapi aku telah memberikan engkau kaki, tangan, dan otak, supaya kamu bekerja dan bisa mendapatkan apa yang menjadi kekayaan. Kita berkata kepada Tuhan, berikanlah aku kekuatan. Lalu Tuhan bilang, tidak, aku akan memberikan kamu persoalan, supaya dari persoalan itu kami menjadi kuat. Kamu menjadi kuat dan kamu bisa keluar dari segala kesusahan yang engkau alami dan kamu memperoleh kekuatan. Tuhan berikanlah aku kesenangan. Tuhan bilang berada, malah saya tinggi tambah kasih masalah banyak, supaya dari masalah banyak kita belajar tentang hidup ini dan belajar tentang kemahakuasaan Allah yang Allah lakukan di tengah-tengah hidup kita. Lalu kita bilang, Tuhan kalau begitu kasih saya kepintaran. Pasti Tuhan bilang, wah, otak saya suka bagus-bagus, belajar supaya pintar dan bisa mendapatkan apa yang bisa kita nikmati di tengah-tengah hidup. Itulah kata-kata yang biasa kita buat ketika kita ada dalam segala persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini. Sehingga dari semua yang ada kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana supaya kita bisa mengenal dan memahami serta mengetahui maksud Allah di balik seluruh kehidupan yang kita alami di tengah-tengah hidup ini. Termasuk bilang, hendaklah kita itu menghitung hari-hari hidup kita, supaya kita tahu betapa fananya hidup ini. Kita hanya seperti rumput di padang dan bunga. Ketika pagi hari kita mekar dengan indahnya, dan di sore hari kita layu dan jatuh. Itulah sebabnya kita harus menghitung hari-hari hidup kita, supaya kita bisa mengetahui kehendak Allah yang luar biasa. Daud sebagai seorang pemazmur yang handal benar-benar menghitung hari-hari hidupnya, sehingga ketika dia menghitung hari-hari hidupnya, dia memandang Allah dan bilang, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Hanya memuji Tuhan dengan seluruh kehidupan yang bisa ia lakukan terhadap Allah. Itulah sebabnya
untuk memahami dan mengetahui apa maksud Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dan berusaha untuk mengenal apa tindakan Allah yang kita lakukan. Kadang-kadang kita dituntut untuk menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Bapak Jeff mengikuti cerita kisah anaknya. Minta maaf, Bapak Jeff, ini saya cerita suatu inspirasi untuk saya. Ketika anaknya hampir semua dalam manusia ini telah bosan pakai hitam putih kan. Lalu dikatakan kalau dia tes dan telah tembus, dia berdua bisa dari malam sampai pagi dengan menangis sampai anaknya bilang, oh iya ini dia macam orang segila kan. Tapi pada akhirnya Tuhan menunjukkan pada waktu dan tempat dan semua itu kita harus menghitung hari-hari hidup kita ke depan. Dan ketika kita terus mencari Tuhan, maka Tuhan akan dengan cara apa saja menyampaikan kepada kita segala maksud-maksud yang kita hadapi di tengah-tengah hidup ini dan jalan-jalan keluar yang harus kita tempuh di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Tetapi yang terjadi pada kita kalau persoalan datang kita lupa Tuhan, maka kita tambah tinggi untuk kita dalam persoalan yang ada. Kalau Bapak Ibu bisa baca khotbah KSP waktu kemarin menjelang malam hari dalam 2 Petrus, kitab 2 Petrus, kadang-kadang kita sudah tahu itu salah, tapi karena enaknya kita bikin terus untuk menikmati. Nanti sampai yang terakhir sudah bisa lagi dan kita sudah bisa bikin apa-apa baru kita menyesali belakang. Padahal sudah itu salah, tapi pura-pura mau maju terus. Itulah sebabnya dari pengalaman Ayub ini dan percakapan-percakapan yang terjadi dengan sahabat-sahabatnya, maka kita harus mencari Allah dan kita berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi maksud Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan berhak dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tinggal bagaimana kita menjalani semua itu. Yang kedua, Bapak Ibu, dari pertanyaan bagaimana supaya kita dapat mengenal dan mengetahui maksud Allah di tengah-tengah perhubungan hidup kita. Kita taat dan setia menjalani kehidupan ini dalam rencana dan kehendaknya. Taat dan setia. Kalau kita taat dan setia itu ujung-ujungnya pasti berkorban. Karena akhir dari sebuah ketaatan dan kesetiaan itu harus berkorban. Dikatakan dalam kitab Paulus, seorang petani dengan taat dan setia menyiapkan kebunnya. Taat dan setia menunjukkan pertandingan dengan baik. Taat dan setia menjalani semua persoalan. Berarti mengorbankan apa yang ada padanya, keringat, tenaga, panas, disertakan dan lain sebagainya. Dan akhir dari semua itu dikatakan bahwa akan menjadi mahkota yang luar biasa. Ketaatan dan kesetiaan kita untuk menunjukkan hidup kita dalam rencana dan karya Allah di tengah-tengah hidup ini akan membawa kita pada akhir sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 11 dia bilang begini, sesungguhnya aku menyebut kamu berbahagia adalah orang-orang yang bertekun. Kamu tahu tentang ketekunan Ayub, kesabaran dan ketaatannya, yang pada akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Karena Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tapi kita punya ragu-ragu itu kasih yang luar biasa. Kita suka punya Tuhan ini pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tapi tantangan dan penderitaan datang sedikit selama tinggal. Kita mulai pikir-pikir yang lain-lain. Kita pikir-pikir yang lain-lain sampai cari-cari semana sampai pada akhirnya kita kembali juga kepada rekor. Ke tempat di mana kita harus mengadu. Kalau Deloitte menyanyi lagu pada siapa tuh mengadu nasib diri ini gara-gara cinta hidup menderita. Segala sesuatu yang penuh dengan segala tanda tanya. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus mengadu. Tapi Daud dia bilang begini, hanyalah kepadamu aku bersujud, hanyalah kepadamu menyampaikan segala sesuatu, dan hanya kepada Tuhan segala sesuatu
bisa saja. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu untuk mengerti kehendak Allah dalam pergumulan hidup kita yang kita hadapi, maka saat yang sangat penting kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, duduk di kakinya, biarlah Dia yang bekerja sesuai cara dan kehendaknya. Persoalan datang silih berdaki, berdoa, Tuhan kau terada, saya kau telah pernah jawab saya punya doa. Coba kita tanya ke diri dulu, kira-kira kita berdoa itu menyenangkan Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan itu Maha Tahu dalam segala galanya. Ketika Hana datang berlutut berdoa setiap hari untuk minta lahir Samuel karena dia tidak dapat anak, dia menangis baru imam bilang begini, Tuhan sudah, kenapa kau menangis terus? Pulang sudah. Lalu kalau kita berteriak terus menangis dia, tapi kita punya iman dan keyakinan tidak tertuju pada dia bilang, beda. Karena kita berdoa sampai di jendela saja, tidak pernah sampai di dalam. Tapi kalau dengan hati yang tulus, dengan iman yang besar, dengan segala sesuatu yang kita serahkan hanya untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita minta itu pasti. Karena Yesus menantang semua orang. Dia bilang, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung ini dan gunung ini. Dan itu juga yang dipakai oleh orang Yahudi untuk tidak menghukum orang-orang Kristen pengikut Kristus. Tetapi itu benar-benar dibuktikan oleh orang-orang yang percaya di Mesir. Bapak Ibu, kalau sampai di Mesir itu ada satu tempat gerejanya namanya gereja Santo Yosef kalau tidak salah. Tapi lebih dikenal dengan gereja sampah. Gereja sampah karena dilihat pemungut sampah saja dengan itu. Tapi mereka semua orang Kristen. Ada 25.000 orang menurut informasi yang saya dapat. Untuk membuat mereka di sana gereja itu ceritanya, dia bilang kalau tidak percaya agama di Mesir harus membuktikan kata-kata orang Yesus tentang iman di Israel. Dia berdoa 400 kali timur, barat, selatan, utara, bahwa angkat tangan langsung turun tarakan berbicara pindah di situ dan orang mengakui bahwa agama Kristen itu agama yang patut diakui. Bapak Ibu, Tuhan punya kuasa dan Tuhan sanggup berbuat segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Nanti besok kita sualami, lalu besok Tuhan ini betul seharusnya saya sudah mati. Dokter bilang saya punya napas ini tinggal satu saja, tapi hari ini ternyata dia sudah sempurna. Dia sudah sempurna. Dan itu kehendak Tuhan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita hidup di tengah-tengah hidup ini, Dia bilang, mari kita datang kepada Dia. Serahkan semuanya. Kalau benar-benar dengan hati yang tulus dan dengan segala sesuatu yang Dia berikan, Tuhan bilang, kecil, sebesar apapun pergumulanmu, kecil untuk saya. Yang penting setia dan taat dulu. Yang penting datang dengan keyakinan iman yang itu dulu. Hati ada tempat lain, tapi mulut bilang Tuhan tempat lain. Lalu Tuhan mau dengarkan, Tuhan bilang habis saja di iblis. Bahwa mulut bicara saya sampai hancur. Padahal hati ada di iblis. Kalau hati, pikiran dan perasaan mulut kita hanya ada pada Tuhan, Tuhan pasti bilang kecil, tidak ada yang mustahil di tengah-tengah ini. Tinggal kita mempunyai pengalaman, pemahaman iman dan kekuatan keyakinan yang dahsyat yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Karena Allah itu diliputi dengan keagungan dan kedahsyatan yang luar biasa di tengah-tengah ini. Oleh sebab itu, mari kita pulang semua untuk percaya dan yakin bahwa kita punya Allah yang luar biasa dan hebat. Kita tidak perlu membanggakan diri kita, tapi membanggakan Allah di tengah-tengah hidup ini, supaya Tuhan semesta alam itu akan memberi dan membuat yang terbaik di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan mengaminkan kita bersama-sama di hadapan Allah sesudah itu. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 83 ayatnya yang pertama. Saya menyebut kita semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan semua orang percaya
segenap iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus yang dikandung Roh Kudus, lahir dari Anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit dari Allah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menyatakan bahwa aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Ku kasihi Yesus terang dan kuat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari dengan penuh ketenangan, dengan hati yang selalu berserah, kita menghadap Allah dan menyampaikan doa syafaat kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur kepada karena kasih sayang Tuhan yang besar senantiasa ada dan menaungi kami dalam hari-hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah perjalanan hidup yang kami alami, ternyata kasih Tuhan, campur tangan Allah, berkat-berkat Allah, naungan dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata di tengah-tengah hidup kami. Ketika kami ada dan kami bernafas di hari ini, kami bisa menghampiri kekudusan dalam ibadah minggu pagi ini. Semua itu karena kasih, anugerah, dan cinta Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ketika hari ini kami boleh ada dan menikmati semuanya, kami pantas untuk menaikkan syukur-syukur kami. Kami telah menyanyikan nyanyian pujian yang indah kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman untuk mengingatkan kami apa yang harus kami buat di tengah-tengah hidup ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami memiliki ketaatan, kesetiaan dan iman yang penuh kepada Tuhan, supaya Engkau sanggup dan Engkau bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kehidupan kita di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini ketika kami datang dan kami menghampiri kekudusan dengan jujur dan dengan penuh kerendahan, kami mau memberikan permohonan-permohonan kepada kami, kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa-doa kami dan jawab seluruh kehendak-Mu saja. Pagi ini kami datang, kami serahkan hidup kami sebagai kepala-kepala rumah tangga yang bertanggung jawab membangun kehidupan rumah tangga kami, menjadi imam di dalam rumah tangga kami, menjadi penentu untuk memberi kehidupan itu bagi rumah tangga kami, karena kami harus bekerja dengan sekuat tenaga mendapatkan segala sesuatu yang bisa menjadi kebutuhan keluarga. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, sertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Kuatlah kami supaya kami tetap setia kepada-Mu ya Allah, mengharapkan hidup kami dan pekerjaan-pekerjaan kami hanya kepada Tuhan. Karena besar atau kecilnya pekerjaan kami itu merupakan bagian daripada upaya untuk menghidupkan kehidupan dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami, sertai kami dan mampukan kami,
supaya kami dapat melakukan sesuatu dengan takut akan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat dalam pekerjaan-pekerjaan kami, baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan-karyawan, guru-guru dasar, sopir taksi, tukang ojek, atau pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kami buat dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Tuhan kiranya memberkati semua. Bahkan TNI Polri, Tuhan memberkati kami dalam seluruh pekerjaan yang kami kerjakan dengan itu. Berkati kami sebagai ibu rumah tangga. Kami juga bertanggung jawab terhadap rumah tangga kami dengan menjaga, melindungi anak-anak yang Tuhan berikan dengan kehidupan rumah tangga kami, dengan mengajarkan mereka hal-hal yang baik kepada Tuhan. Bahkan kami juga bertanggung jawab bersama-sama dengan suami mencari nafkah dan menghidupkan rumah tangga kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati, menaungi kami dengan kuasa dan kasih setia, memberi ketabahan dan ketekunan kepada kami, supaya dengan sabar dan bertekun kami terus bekerja dan melakukan segala sesuatu yang bisa kami kerjakan dengan penuh sukacita. Dan jadikanlah kami sebagai wanita-wanita luar biasa yang adalah tiang doa dalam rumah tangga kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah hidup hari yang berpasangan. Berkati kehidupan kami ya Allah sebagai anak-anak dalam rumah tangga kami masing-masing, yang masih kecil, yang sudah berjalan, yang sementara dalam masa-masa pendidikan mereka. Tuhan senantiasa sertai anak-anak kami, beri mereka kehidupan yang luar biasa, mendampingi mereka di saat-saat mereka bertumbuh dan berkembang. Buat mereka ada dalam suatu sukacita, karena Tuhan dapat bermain bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah hidup. Dan biarlah kasih setia Tuhan dan terus dengan mereka. Kami juga ada dalam suatu pergumulan hidup yang sulit. Kadang-kadang dunia ini lebih senang untuk membangun dan merampas kehidupan kami bersama Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami sebagai orang-orang muda. Tuhan sertai kami, tuntun kami, kuatkanlah iman kami, supaya walaupun dunia dengan rayuan mautnya merayu kami, tapi kami tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Buatlah kami supaya kami terus menunjukkan ketaatan kami. Buatlah kami supaya kami menciptakan masa muda kami yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Dan hal itu membuat kami senantiasa ada dan senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami sebagai janda duda yang lanjut usia, Tuhan memberkati. Dan biarlah Engkau senantiasa membuat kami dalam seluruh kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena cinta kasih senantiasa membuat kami ada dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, segala usaha-usaha kami bawa kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, segala pergumulan hidup kami serahkan semuanya kepada Dia. Biarlah Tuhan mendengar segala pergumulan kami dan jawab seluruh kehendak saja. Ciptakanlah kasih kebahagiaan, ciptakanlah sukacita dalam rumah tangga kami masing-masing, dan buatlah kami Tuhan bahwa ketika kami dalam berbagai macam penderitaan, tantangan dan persoalan hidup yang berat, kami percaya Tuhan Engkau mampu dan Engkau bisa melihat segala sesuatu yang luar biasa di tengah kehidupan kami, dan Tuhan bisa membuat kami ada dalam sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan keluarga jemaat kami yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang hati Tuhan sadarkanlah mereka, itu Tuhan bagi mereka, agar mereka di waktu yang lain dan beribadah kepada yang berdoa Tuhan hiburkan, terutama kehidupan keluarga Engkau dan juga kehidupan keluarga Ibu Adriana yang saat ini mengalami duka cita. Tuhan senantiasa memberi kehidupan dan penghiburan bagi mereka, kekuatan iman selalu memberi bagi mereka, supaya ketika mereka menyadari bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa ada dan menghibur mereka, mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu
melanda. Tuhan senantiasa datang dengan kuasa, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu mengangkat dan melepaskan beban-beban penyakit yang mereka derita. Dan biarlah dengan dulu Tuhan dapat memberi kesembuhan bagi mereka. Tuhan senantiasa ada dan terus memberkati mereka, dan buatlah mereka senantiasa ada dalam keyakinan dan kepercayaan yang utuh kepada Tuhan. Karena berkat yang Engkau berikan kepada mereka, mereka membuat mereka tetap ada dan percaya kepada-Mu. Obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan daripadanya, Tuhan memberkati semua. Berkati jemaat-Mu itu Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati pemimpin-pemimpin yang telah Kau panggil untuk memimpin jemaat ini, baik itu sebagai pendeta, penatua, syafas, pengurus-pengurus di tingkat rayon, di tingkat KSP, pengurus-pengurus PKB, PB, PAN, dan PAN. Tuhan telah memanggil kami semua untuk bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelayanan. Tuhan kiranya membuat kami ada, dan kami selalu bersyukur bahwa ternyata kasih setia Allah, cinta kasih selalu membuat kami ada, dan kami bisa melaksanakan pelayanan-pelayanan dengan jemaat dengan baik. Kami jujur Tuhan, terlalu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi di tengah-tengah pelayanan. Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan telah memilih kami, Tuhan akan bertindak bersama-sama dengan kami, dan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar di tengah-tengah persekutuan jemaat. Karena dengan memasrahkan diri kami kepada Tuhan, kami melaksanakan seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat. Sebab kami dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja dan tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam jemaat ini. Yang ada pada kami adalah melayani dan melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu kami percaya, ketika dengan ketatan dan ketulusan hati kami bekerja, Tuhan pasti akan memperhitungkan apa yang kami kerjakan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, bahkan keluarga kami sepanjang kami ada, dan kami bisa melakukan sesuatu dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ketatan dan kesetiaan kami, Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami dalam segala hal untuk seluruh kebutuhan dan pergumulan kehidupan keluarga kami hari ke masa. Bapa di surga, kami datang dan kami minta Engkau turut mengambil bagian dan bekerja dalam melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan kerja. Kami akan mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilihan majelis jemaat. Tuhan, Engkau turut campur tangan dan berperkara di tengah-tengahnya, dan biarlah semua itu dapat berjalan dan terlaksana oleh karena kuasa dan campur tangan Allah yang bisa berjalan dengan seluruh rencana dan kegiatan yang ada. Bapa di surga, rencana kedatangan Ibu Kapolri datang di tengah-tengah persekutuan jemaat Befata malam, kami juga bawa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati supaya semua rencana itu dapat berjalan sesuai dengan kasih setia Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa di hari ini menyerahkan semua orang yang telah Tuhan panggil dan Tuhan pilih untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai wakil Allah di tengah-tengah kami, dan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RW. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, kuatkan dan mampukan mereka, beri hikmat selalu di tengah mereka, baik itu sebagai eksekutif maupun legislatif. Kuasa dan campur tangan Allah, hikmat-Mu menaungi mereka, supaya mereka tetap taat dan setia dengan takut akan Tuhan, melakukan segala pekerjaan-pekerjaan mereka dengan penuh sukacita, karena cinta kasih Allah membuat mereka ada dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Mu ada dan membuat kami bisa hadir sampai saat ini. Berkatilah kami selalu, buatlah kami yang dalam sukacita selalu, sehingga kami senantiasa menaikkan puji-pujian kami kepada gereja dan masa-masa dalam seluruh proses pelayanan. Tuhan kiranya memberkati, dan biarlah Tuhan membuat gereja ini senantiasa ada dan senantiasa melakukan tugas dan pelayanan dengan penuh sukacita, baik di pedesaan, di perkebunan, di pesisir pantai, pegunungan lembah-lembah, di daerah terpencil. Tuhan memberkati, dan biarlah segala sesuatu benar-benar membawa sukacita di tengah-tengah pelayanan gereja,
sehingga gereja ini mampu untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Kasih sore dalam persiapan sidang kelas pada tanggal 20 sampai 22 September nanti kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala persiapan barat pekerja basis maupun panitia kelas penyelenggara. Tuhan senantiasa memberkati dan biarlah semua itu mendatangkan sukacita dari tengah-tengah kami. Siapa yang terpilih sebagai wakil Allah untuk melayani dan menjadi pemimpin dalam gereja-Mu, Tuhan kami bawa kepada Tuhan. Bapa di surga, segala doa dan perkebunan kami percaya masih banyak yang bisa kami naikkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengetahui dan Tuhan bisa mendengar keluhan hati kami sebagai umat yang percaya kepada. Kami minta Tuhan dengarlah doa kami, jawab seluruh kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 85. Rohani 85 ayat 1 sampai selesainya kita memberikan partisipasi kita, dan ketika selesai ayat yang berikutnya kita menyanyi dalam tiada berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, beri tanganku, taruh di tanganku dan katakan, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan mencari Dia dengan perkebunan hidup ini. Serahkanlah segala sesuatu dengan penuh keyakinan yang utuh kepada Allah, maka Ia akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Atas dasar itulah peroleh dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera.
Yesus